bergabung bersama Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi. Selamat malam, Pak Roni. Selamat malam, Mas Andro Meda. Selamat malam, Bapak-Bapak di studio. Pak Roni, mengenai proses perpanjangan penahanan dari kedua tersangka ini, Pak, baik Agus maupun Margaret, apa alasan dari kepolisian, Pak? Bahwa proses penyidikan ini masih terus berlangsung, dan ketika nantinya hasil penyidikan kami serahkan kepada jaksa penuntut umum berupa berkas perkara, maka kemungkinan juga jaksa penuntut umum bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik Polda Bali maupun Polresta Denpasar, sehingga untuk mengantisipasi apabila berkas perkara itu tidak langsung diterima sebagai lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka kita perlu mengajukan permohonan perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum, sehingga kewenangan menahan kedua tersangka ini sudah bisa dilanjutkan setelah adanya penetapan perpanjangan penahanan oleh jaksa penuntut umum. Jadi artinya tujuannya untuk melengkapi proses penyidikan ini sampai tuntas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Demikian, Mas Andro. Pak Roni, artinya saat ini masih ada alat-alat bukti yang dirasa belum lengkap dan perlu proses waktu yang lebih panjang lagi agar bisa konfirmasi terhadap kedua tersangka ini. Ya, bukan hanya bukti-bukti yang masih terus kami kumpulkan, tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa melakukan proses penyidikan itu nantinya hasilnya dibuat dalam bentuk berkas perkara. Nah, ketika kami menyusun dalam sebuah berkas perkara, tujuannya berkas perkara itu akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk nantinya ketika dinyatakan lengkap, jaksa akan membawanya di sidang pengadilan. Nah, bisa saja ketika dalam tahap pertama diserahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum, kemudian jaksa penuntut umum melihat masih ada kekurangan dan memberikan petunjuk. Nah, bisa bolak-balik berkas perkara tersebut untuk mengantisipasinya agar tidak kehabisan waktu masa penahanan. Kita memohon perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum. Demikian, Mas Andro. Yang dimaksud kekurangan ini, Pak Roni, mungkin bisa dijelaskan secara umum saja, Pak. Ya, sementara ini sebenarnya untuk tersangka AG, ya, untuk kasus yang menyebabkan kematian korban, dia sebenarnya sudah tercukupi. Minimal 2 alat bukti yang sah itu sudah tercukupi. Namun demikian, karena ada perkembangan baru dari tersangka AG yang menjelaskan ketika dia ditanya sebagai saksi bahwa ada tersangka lain yang sedang kita perkuat dengan alat bukti lainnya berupa keterangan ahli maupun bukti-bukti petunjuk, maka kita juga akan menunggu bahwa bukti yang cukup atau minimal ada bukti permulaan yang cukup ketika kita akan menetapkan tersangka yang disebutkan oleh tersangka Agus di dalam pemeriksaan sebelumnya dengan menggunakan lie detector, maka kita terus melakukan proses penyidikan ini sembari kita melengkapi proses penyidikan terhadap tersangka AG. Demikian. Artinya saat ini, Pak, ditemukannya bercak darah yang baru dan diidentifikasi merupakan jenis kelamin perempuan yang saat ini beredar. Bapak mungkin bisa mengkoreksi atau meluruskan itu masuk ke dalam tersangka baru di kasus pembunuhan, bukan penelantaran. Ya, itu bukti-bukti jejak arahnya kepada pembuktian adanya tersangka lain sebagaimana yang dijelaskan oleh tersangka AG, sehingga kita masih menunggu hasil pemeriksaan secara kimia forensik dari laboratorium forensik, termasuk juga pemeriksaan daktiloskopi oleh tim Inafis
Baris Krim Polri. Sehingga apabila hasil pemeriksaan secara scientific investigation ini bisa diperoleh, maka keterangan AG itu akan diperkuat oleh alat bukti lain berupa keterangan ahli maupun surat ataupun petunjuk berdasarkan keterangan saksi lain yang sudah didengar keterangan terdahulu. Mas Andro. Pak Roni, di sini ada narasumber Bang Hotman Paris ingin bertanya langsung, silakan Bang. Saya mau menanyakan kepada Pak Kapolda. Saya sudah mempelajari BAP si Agus. Ternyata yang ditanya oleh penyidik hanya darah yang ditemukan di kamar si Agus. Sedangkan darah di kamar Margaret tidak pernah ditanyakan. Padahal saya yakin di awal penyidikan penyidik sudah menggeledah rumah. Ini sangat penting karena sepertinya kalau dari awal darah di kamar si Margaret ini ditanyakan kepada si Agus, maka akan kelihatan bahwa arahnya seolah TKP di kamar Margaret. Tapi kok ada sepertinya ada usaha hanya Agus yang dijadikan tersangka dan hanya darah di kamar si Agus yang ditanyakan. Sedangkan begitu banyak titik darah di kamar si Margaret sama sekali tidak ditanyakan oleh penyidik. Apakah ini ada sesuatu ketidakwajaran sehingga memang diarahkan hanya si Agus yang dijadikan tersangka? Karena dalam tiga hari terakhir ini Polda Bali sudah mengakui bahwa ditemukan bercak darah di kamar Margaret. Dan Agus juga mengatakan TKP di kamar Margaret. Pertanyaannya, kenapa penyidik tidak pernah menanyakan ke Agus soal darah di kamar Margaret? Kita dengar tanggapan dari Pak Kapolda. Silakan Pak Roni Sompi. Ya, terima kasih Pak Hotman Paris. Saya kira ini kontribusi pemikiran yang sangat baik. Oleh karena itu, saya sudah 2 kali melakukan gelar perkara, memimpin langsung. Tadi pagi juga kami memimpin gelar perkara termasuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh penyidik. Dan hari ini juga sejak selesainya gelar perkara tersebut, saya memerintahkan untuk memeriksa tersangka Agus sebagai saksi. Ya, jadi Pak Hotman Paris tidak perlu khawatir. Tapi saya juga sangat sependapat. Saya berterima kasih juga atas masukan yang sangat baik ini. Percayalah Pak Hotman Paris, saya yang memimpin dan mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan proses penyidikan ini untuk lengkap. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan di dalam pemeriksaan, kita sudah mengajukan permohonan perpanjangan penahanan terhadap tersangka AG. Demikian Pak Hotman Paris. Pertanyaan saya adalah, jejak darah di Margaret itu adalah bukti yang sangat-sangat vital. Apakah memang sejak dari awal ada usaha dari pihak-pihak yang menjadikan hanya si Agus sebagai tersangka, sedangkan si Margaret dilindungi? Apakah Propam Mabes Polri dan Kapolri sudah waktunya juga turun ke Denpasar untuk mentuntaskan ini, Pak? Ya, kita ketahui bahwa sejak tanggal 10 diketemukannya jenazah dan pemeriksaan terhadap tersangka AG tanggal 10 dan tanggal 11 Juni, pemeriksaan yang kita peroleh, pengakuan Agus atau tersangka AG ini sangat berbeda dengan pemeriksaan terakhir ketika kita menggunakan lie detektor. Bahkan kita menggunakan ahli kriminologi untuk mendukung apa yang telah diperoleh ketika kita menggunakan lie detektor. Artinya mungkin saja apa yang sudah dibaca oleh Pak Hotman Paris adalah berita acara pemeriksaan tersangka AG pada awal-awal pemeriksaan. Namun pemeriksaan yang menggunakan lie detektor, kita sudah mendapatkan tambahan keterangan baru. Tentang pertanyaan yang berkaitan dengan bercak darah, saya kira itu pasti akan kita tanyakan. Sembari kita menunggu, bercak darah itu kan harus diperiksa secara laboratorium melalui kimia forensik. Kita sambil menunggu,
kita akan lengkapi apa yang tadi disampaikan